Oke, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin udah nggak asing lagi buat kalian. Kita nggak cuma bakal ngebahas Tasya Farasya sebagai beauty influencer nomor satu di Asia Tenggara ya. Enggak. Kita bakal ngupas tuntas sosok manusia di baliknya. Ini tuh cerita tentang seorang perempuan yang harus struggle menyeimbangkan kesuksesan publik yang luar biasa masif dengan badai masalah pribadi yang sangat-sangat intens. Sebuah realitas yang, jujur aja, jarang banget tertangkap kamera. Coba kalian dengerin pengakuan jujur ini deh. Ada satu momen bener-bener mengerikan di mana Tasya itu sadar sama realitasnya dari kekuatannya sendiri. Dia sadar, ternyata satu aja pernyataannya di media sosial itu punya bobot yang gede banget. Bahkan secara destruktif bisa sampai ngilangin mata pencaharian orang lain. Gila kan? Ini tuh bukan lagi sekedar bikin konten makeup yang seru-seruan, ini tentang megang kendali atas dampak yang beneran nyata di masyarakat. 200. Angka ini bukan sekedar angka acak ya. Saat ini, Tasya itu secara harfiah menanggung kehidupan 200 orang karyawan. Bayangin aja, dari sini kita udah bisa langsung ngerasain kalau taruhannya tuh tinggi banget. Dia udah bukan lagi cuma sekedar creator yang bikin video di dalam kamar, tapi dia ini seorang pemimpin sejati dari sebuah ekosistem bisnis yang raksasa. Masuk ke bagian satu, membangun kerajaan kecantikan. Mari kita lihat gimana sih kisah awal karirnya ini bermula. Jadi gini, kita bakal ngeliat puncak gunung es dari kesuksesannya yang fenomenal ini. Kalian pernah mikir nggak sih, gimana ceritanya seorang mahasiswa kedokteran gigi bisa ngebangun kerajaan bisnis segede ini? Perjalanannya tuh bener-bener di luar dugaan. Di awal tahun 2010-an, dia mulai dengan jadi model katalog hijab, sekedar buat cari uang saku tambahan. Terus, dia masuk masa koas sebagai mahasiswa kedokteran gigi yang, justru bikin dia harus ngeluarin banyak banget biaya. Nah, barulah di tahun 2017, dia banting setir jadi beauty influencer yang akhirnya bawa dia jadi pemilik bisnis besar kayak Mob Beauty dan Golden Black Coffee sekarang. Nah, poin krusialnya tuh ada di sini, realisme finansial. Dia banting setir karirnya secara total itu bukan cuma karena hobi makeup, tapi demi kemandirian finansial. Tasya ini pinter banget, dia secara cerdas menilai potensi penghasilannya. Dia sadar kalau industri makeup waktu itu bisa ngasih pemasukan instan yang jauh lebih menguntungkan dibandingin harus terus-terusan ngeluarin uang buat pendidikan dokter giginya. Pada akhirnya, dia milih buat berdiri di atas kakinya sendiri. Lanjut ke bagian 2. Standar tinggi, Tasya approved. Kita bakal bahas soal integritas dan profesionalisme. Disinilah kita bisa ngelihat gimana profesionalisme tingkat dewa dan integritasnya jadi fondasi utama reputasinya yang bisa dibilang kebal peluru. Tapi integritas ini tuh lahir dari pengalaman yang super pahit loh. Dulu, dia sering banget ngedukasi publik soal bahayanya behel abal-abal dan skincare bermerkuri. Terus tragedinya apa? Niat baiknya ini malah dibales pakai serangan balik yang brutal banget dari para penjual nakal. Parahnya lagi, pas dia lagi hamil 4 bulan, dia sampai dicaci maki dan disumpahin mandul. Wah, gila sih. Pengalaman traumatis inilah yang akhirnya maksa dia buat ubah strategi. Stop ngurusin produk abal-abal dan 100% fokus aja buat nge-highlight produk-produk yang emang kualitasnya luar biasa. Dan dari kejadian itu, lahirlah sistem screening atau penyaringan yang luar biasa ketat ini. Langkah pertama, dia mewajibkan semua brand buat ngasih lihat hasil uji lab mereka. Gak ada hasil lab? Lewat. Langkah kedua, dia bakal ngelakuin test drive secara personal, langsung di-apply ke kulitnya sendiri. Baru deh, di langkah ketiga, produk itu berhak dapat label emas Tasya Farasya approved atau ya ditolak mentah-mentah kalau nggak konsisten. Intinya, dia mau mastiin followersnya itu cuma dapat rekomendasi yang udah pasti aman dan efektif. Ini pekerjaan kantoran buat aku, 9 to 5. Kutipan ini benar-benar merangkum etos kerjanya dia. Ini tuh bukan hobi santai buat ngisi waktu luang. Dia memperlakukan dunia influencer ini persis kayak orang kantoran kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kedisiplinan ala kantoran inilah yang pada akhirnya munci kepercayaan absolut dari jutaan followersnya di mana-mana. Sekarang kita masuk ke bagian 3, badai mental dan kontroversi. Sisi gelap dari ketenaran. Oke, ini adalah harga psikologis tersembunyi yang mungkin jarang banget kelihatan di depan kamera. Salah satu momen terberatnya itu pas ada kontroversi di aplikasi Threads beberapa waktu lalu. Yang jarang diketahui publik adalah insiden di mana dia sempat out of control dan nulis hal negatif itu ternyata kejadiannya pas barengan sama periode paling rentan dalam hidupnya, yaitu masa perceraiannya. Di momen itu dia kayak sesaat ngelepasin persona publiknya yang selama ini dijaga rapat-rapat. Dan ya, publik langsung ngerespon dengan keras. Tapi yang patut kita apresiasi banget, dia secara dewasa langsung mengakui kesalahannya tanpa cari-cari alasan. Coba bayangin realitas medisnya yang lumayan menakutkan ini. Di puncak stresnya, dia itu menderita insomnia yang parah banget.
Dari data ini kelihatan, dia cuma dapat deep sleep atau tidur nyenyaknya itu di angka yang bener-bener bahaya. Cuma 3% guys. Tubuhnya itu cuma sanggup terlelap maksimal 4 jam dalam semalam. Dan itu pun tidurnya nggak tenang karena harus kebangun berkali-kali. Kondisi fisiknya tuh ibaratnya benar-benar nolak buat istirahat. Pas di-scan, otaknya itu secara harfiah nggak punya gelombang tidur sama sekali. Sementara gelombang berpikirnya malah nyala hiperaktif. Otak kreatifnya itu sama sekali nggak mau off. Buat nyembuhin ini, dia sampai harus ngelewatin serangkaian terapi intensif, pakai aromaterapi, dan pengobatan medis yang lumayan kuat. Tapi berita baiknya, setelah perjuangan yang lumayan panjang, perawatannya sukses, dan sekarang dia udah bisa nikmatin tidur nyenyak sampai 10 jam. Lanjut ke bagian 4, menata ulang kehidupan personal. Kita lihat gimana proses dia bangkit dari keterpurukan. Ini momen di mana kita ngebahas titik terendahnya yang paling bikin sakit hati. Coba bayangin, ngabisin waktu 14 tahun bareng, 7 tahun pacaran dan 7 tahun nikah, terus tiba-tiba semuanya harus selesai. Buat Tasya, kehilangan kepercayaan dari orang yang paling dia percaya itu bener-bener ngancurin fondasi hidupnya. Dia sempat ngerasa lost banget, bener-bener kehilangan arah. Untungnya nih, perjanjian pasca nikah yang tegas ngebantu banget mastiin perpisahan ini secara hukum dan harta gono gini bisa diselesain dengan bersih. Kalian bisa lihat kontras yang tajam banget di sini. Kalau di mata publik, dia itu kelihatan sempurna, tajir melintir, dan kayaknya kebel banget sama kritik. Tapi di dunia nyata, pertahanan mentalnya itu sebenarnya sangat tertutup, dan dia cuma bergantung penuh sama pasukan. Pasukan ini adalah circle pertemanan kecilnya yang udah solid dan teruji selama 15 tahun sejak zaman kuliah kedokteran dulu. Mereka inilah satu-satunya safe space tempat Tasya bisa numpahin semua unek-unek dan kerentanannya. Dan yang kerennya lagi, di tengah kehancuran itu, dia benar-benar nunjukin kelasnya sebagai seorang ibu. Dia berhasil ngebangun dan nahan sistem co-parenting yang sangat baik bareng mantan suaminya. Kunci rahasianya? Dia misahin rasa sakit pribadinya secara tegas kalau udah urusan anak. Dia bertekad banget buat jadi tameng pelindung buat mereka. Ini pelajaran luar biasa soal kedewasaan sih. Gimana nurunin ego dan amarah demi ngelindungin anak-anak dari trauma punya keluarga yang retak. Kita sampai di bagian 5. Olahraga dan proses penyembuhan, menemukan dirinya kembali. 9 jam sehari. Nggak nyangka kan? Itu adalah rekor waktu yang bisa dihabisin di lapangan cuma buat main padel. Dedikasi yang lumayan ekstrim ini nunjukin banget betapa obsesi barunya ini udah benar-benar jadi pelampiasan positif yang literally nyelamatin kewarasannya. Terus pertanyaannya kenapa harus padel? Soalnya olahraga ini tuh bener-bener ngehancurin siklus kerja-tidur-kerja yang super monoton dalam hidupnya. Padel ini ngasih dia sebuah komunitas di dunia nyata, di mana dia akhirnya bisa ngelepasin mahkota berat seorang Tasya Farasya. Pas di lapangan, dia nggak usah peduliin opini publik atau pura-pura jadi people pleaser. Dia bebas buat teriak, keringetan, dan ya cuma jadi manusia biasa aja. Tentunya, kebangkitan dan kemandirian sekuat ini nggak datang tiba-tiba gitu aja ya. Catak biru atau blueprint utamanya tuh ada di ibunya sendiri, Bu Ala. Ibunya ini ngebongkar habis stereotip dengan ngebesarin 4 anak perempuan sendirian sejak Tasya masih umur 4 tahun. Dengan kedisiplinan yang sekeras baja, ibunya sukses banget meranin figur maskulin sekaligus feminin di rumah. Ngelihat betapa hebatnya sang ibu, semua ketakutan Tasya buat jadi single mother langsung sirna gitu aja. Ini adalah bukti nyata banget dari sebuah kemandirian yang tanpa batas. Dari semua kisah Tasya ini, kita kayak diajak buat ikutan ngaca. Kalau kalian sendiri gimana? Gimana cara kalian ngelola jurang pemisah antara wajah publik yang biasa kalian tunjukin di luar, sama realitas pribadi yang cuma kalian hadapin sendirian pas di kamar? Sebuah pertanyaan yang menarik buat kita renungin bareng-bareng nih. Well, kayaknya segitu dulu aja buat sesi bedah materi kita kali ini. Makasih banyak udah nemenin dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.